Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang sakit, sidang jemaat, jangan berkecil hati. Kita punya Tuhan yang luar biasa, mari kita tetap beriman sepenuh kepada Tuhan. Kita memohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia ini, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita. Kita siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, diberkati juga dengan kebenaran firman Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat berkat kesempatan, kami boleh menikmati kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Tuhan hadir dimanapun kami berada, apapun keadaan kami pada minggu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan untuk sidang jemaat-Mu. Kalau ada yang berbeban berat, oh Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami terima kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Pakai dan urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, nyatakan dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh intimidasi yang membuat kami tidak bersuka cita kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat, sukacita, kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sidang jemaat, mari kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada saat ini, kita tetap memuji-muji nama Tuhan kita, memuliakan nama Tuhan kita, karena Dialah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tetap kita memuji-muji Dia lewat suara kita, lewat tepuk tangan kita, lewat segala anggota tubuh kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Hanya padamu hati
saat ini kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita boleh menikmati firman Tuhan yang boleh menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Tanpa iman, percaya kita kepada Tuhan, dunia bukan semakin membaik. Dunia semakin digoncang saat ini. Tetapi satu hal keyakinan kita, satu hal keteguhan hati kita yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Setiap saat, setiap waktu, biarlah roh dan jiwa kita selalu memandang akan kuasa Tuhan. Allah kita yang luar biasa itu sanggup menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih nama Tuhan, saya ajak kita semua angkat pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Engkau Tuhan pertolongan kami, Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Kami mengangkat tangan kami berserah kepada Allah Bapa yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pertolongan kami menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyambut firman Allah, roh kami siap untuk diubahkan oleh kuasa firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita buka sama-sama dalam 2 Timotius 1 ayat 11. Kita akan terus baca. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kuat oleh kasih karunia. 2 Timotius 1 ayat 11. Ini adalah surat dari Paulus kepada Timotius. Saya akan bacakan, saudara. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai gembala, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiferus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan juga sudah menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Kita lanjut. Ayat berikutnya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Kristus yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, saudara, ini kalau kita baca ini merupakan ceritanya, curhatnya Paulus kepada Timotius. Kita tahu kita sudah belajar bahwa Paulus ini seorang hamba Tuhan, ia mengasihi Tuhan, ia memberitakan Injil di mana-mana, ia melayani Tuhan. Bagaimana semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami Kristus. Ia bekerja keras. Nah, dalam kerja kerasnya itu dia mengalami aniaya, ia mengalami difitnah, dituduh melakukan kerusuhan, dituduh hendak membuat kudeta terhadap dewa-dewa. Kemudian dia dipenjarakan, menjadi pergunjingan kota, dipermalukan. Dalam kesendirian dia ketika di penjara, ketika dia dianiaya, ada orang-orang yang pernah dia layani, ada orang-orang yang pernah ia kenal, meninggalkan dia. Ini tadi disebut semua orang di Asia Kecil. Semua orang di Asia Kecil, ini mungkin sekelompok orang di Asia Kecil, maksudnya daerah Turki sana gitu. Berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ada dua orang yang disebutkan meninggalkan Paulus. Gak peduli, gak mau terlibat dengan Paulus, gak mau terlibat dengan kehidupannya Paulus. Karena udah masuk penjara, dia seorang napi, dia seorang kriminal. Tidak mau ikut-ikutan lagi nih orang-orang ini. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan kepada Paulus. Dia utus ada satu orang namanya Onesiferus, bukan Sitorus, Onesiferus. Onesiferus ini datang dan Paulus katakan seperti ini. Ia berulang-ulang menyegarkan hatiku. Dengarkan saudara, seorang Paulus yang kita lihat sepertinya tulisannya begitu, dia begitu mengasihi Tuhan, begitu semangat. Ada orang sederhana yang menyegarkan hati Paulus berulang-ulang. Kita akan belajar banyak mengenai hal ini. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Jadi kalau ketemu narapidana itu sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang jangan-jangan saya terlibat, nama saya ikut tercemar karena saya bertemu si Paulus. Nah, Onesiferus ini
mempertaruhkan nama baiknya itu gitu. Ketika ia di Roma, ia berusaha mencari aku dan juga sudah menemui aku. Di Roma ada begitu banyak penjara, dia usaha dengan sungguh-sungguh niat untuk bertemu dengan Paulus. Nah, kita akan belajar banyak hal mengenai apa yang dilakukan dari tokoh-tokoh ini. Saudara, kita belajar pertama dari Onesiphorus ini. Tentu kita juga belajar dari Paulus. Bagaimana seseorang bisa membangkitkan semangat orang lain. Bagaimana seorang bisa datang dan memberikan penghiburan kepada seorang Paulus yang sepertinya hebat, rasul luar biasa. Saudara, mungkin Onesiphorus tidak bawa makanan kesukaan Paulus, nggak tahu. Tapi yang saya percaya begini, ketika saudara seiman datang berkunjung kepada saudara seiman lainnya, percakapan di antara mereka itu membangkitkan iman. Obrolan di antara mereka itu mengingatkan kembali betapa Tuhan baik atas hidup mereka, betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan, betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Mereka orang-orang saudara-saudara seiman yang datang bertemu, berjumpa, dia akan membicarakan bahwa betapa baiknya ya Tuhan atas hidup kita. Itu yang menyegarkan. Itu yang mengingatkan kita kembali. Mungkin punya pergumulan banyak. Mungkin punya permasalahan banyak. Tapi perjumpaan ini menyegarkan Paulus. Pengorbanan yang ditabur oleh Onesiphorus ini, usahanya berkali-kali kemanapun Paulus dipenjara, dimanapun Paulus ditempatkan, dianiaya, bertemu. Onesiphorus berusaha mendapati Paulus. Nah, ini saudara, kita mau belajar untuk hidup seperti ini. Terlebih begini, kalau kita melihat Paulus adalah seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan. Pergumulan jemaat adalah pergumulan dia. Kejatuhan jemaat adalah tangisan dia. Penderitaan bagi dia. Bagaimana firman Tuhan sudah disampaikan, diberitakan kepada jemaat. Namun kemudian ada jemaat-jemaat yang berbalik. Ada jemaat Korintus yang hidupnya berantakan. Ada yang disesatkan segala macam. Itu mengoyak-ngoyak hati Paulus. Ditambah lagi ada orang yang meninggalkan dia, pura-pura gak kenal, menjauhi dia. Ini saudara, dari sini kita juga belajar hal begini saudara. Seorang pemimpin, kita punya gembala. Yang berdoa bagi jemaat. Yang mikirin perkumpulan jemaat. Mari saudara kita kembali ingat, gembala sekalipun memerlukan penghiburan, memerlukan doa-doa kita. Kita gak mungkin tahu apa pergumulan gembala, pemimpin, ketua departemen, ketua komisi. Mereka punya pergumulan masing-masing, mungkin gak cerita. Nah saudara, mari kita ambil waktu juga untuk berdoa. Bahwa setiap orang memerlukan penghiburan dari Tuhan. Memerlukan kekuatan baru dari Tuhan. Mari ambil bagian turut menderita sepenanggungan. Saudara seiman, pemimpin-pemimpin. Semua orang memerlukan kasih karunia dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Dan kita yang ditetapkan Tuhan menjadi satu tubuh dalam satu rumah namanya Rehoboth Shalom. Untuk saling menguatkan saudara. Baru kita temukan di ayat berikutnya di ayat 2 Timotius 2:1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena ada. Kalau kita belajar kan tadi ada disebutkan ada orang-orang yang meninggalkan Paulus. Ada Paulus yang bekerja keras, ada juga Onesiphorus. Ada juga Onesiphorus yang membantu pelayanan, yang melakukan apa yang dia bisa bagi Paulus. Nah,
bagaimana kita bisa seperti belajar dari hidupnya Paulus, bagaimana kita bisa melakukan bagian kita seperti Onesiforus, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita kuat. Nah, kita perlu kasih karunia. Nah saudara, ini kuncinya nih, ini pusatnya. Bahwa jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini dituliskan kepada Timotius, karena Timotius sepertinya ragu-ragu, dia tidak punya kepercayaan diri, malu untuk memimpin jemaat. Dan itu juga mungkin dialami buat kita sedang mengikuti Tuhan, sedang sungguh-sungguh belajar untuk ikut Tuhan. Diingatkan kembali, saudara jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Ini saudara, supaya kita terhindar seperti yang dilakukan dari orang Asia kecil tadi. Lari, mundur, gak mau peduli dengan hidup saudara seimannya. Gak mau peduli dengan pergumulan saudara seimannya. Tapi hidup seperti Paulus yang bekerja keras bagi Tuhan. Tidak malu, tidak takut, apapun tidak ada yang menghalangi dia untuk hidup bagi Tuhan, untuk membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Kita perlu kasih karunia itu. Hidup seperti Onesiforus yang turut menanggung pergumulan saudara seimannya. Nah, kalau begitu ketika pusatnya adalah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus, Kristus Yesus. Kuat oleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Rupanya kasih karunia ini adalah kekuatan yang mampukan kita. Kuat oleh kasih karunia. Ini saudara, mari kita ingat kembali. Belajar kembali apa itu kasih karunia. Kasih karunia itu begini saudara. Kita sadar diri kita, orang-orang berdosa, orang-orang brengsek, orang-orang najis, hati kita penuh dengan berhala, hati kita licik dan penipu, dan kita ngerasa diri kita benar. Karena tidak ada secuil pun dalam hidup manusia yang berkenan di hadapan Allah. Tidak ada secuil pun kebenaran kita, ibadah kita, segala macam persembahan kita yang bisa diterima oleh Allah. Tidak ada satupun perbuatan kita yang cukup saleh sehingga Allah memandang kita. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita punya Bapa yang baik, Bapa yang jatuh cinta kepada kita. Bapa yang begitu mengasihi kita, segala kelemahan kita, segala kemunafikan kita, segala kebodohan kita, segala merasa diri kita benar. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap sayang sama kita. Tapi bukan cuma sekedar sayang, bukan sekedar mengasihi. Ia memberikan anaknya, ia mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Menggantikan kita yang tidak layak ini, yang najis, yang kotor, yang penuh kelemahan, yang penuh dengan penipuan. Yang hidupnya sembrono, yang berulang-ulang kali jatuh dalam dosa, yang pura-pura tidak tahu terhadap kebenaran. Yesus menggantikan kita. Bukan cuma itu. Ia menanggung semua hukuman itu. Ia menanggung semua ketidaklayakan itu, kenajisan itu di kayu salib. Bukan hanya itu. Yesus mati di kayu salib, ia bangkit pada hari ketiga, ia naik ke surga, ia curahkan Roh Kudusnya. Roh Yesus dicurahkan kepada orang yang percaya. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa hidup seperti Yesus hidup. Itu kasih karunia. Supaya kita beralih dari gaya hidup kita yang sia-sia, dari pola pikir duniawi kita, dari kebiasaan berdosa kita, dari ikatan-ikatan kita, dari kelemahan-kelemahan kita, dari segala macam kebodohan-kebodohan kita. Yesus mencurahkan Roh-Nya atas kita supaya kita bisa hidup berdamai dengan Allah, menerima hubungan yang benar dengan Allah. Itu kasih karunia. Itu yang membuat kita kuat. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia sudah mati bagi kita, mana mungkin ia meninggalkan kita. Kalau kita mau berjalan terus di dalam apa yang Allah berikan. Yaitu kuasa untuk hidup benar di hadapan Bapa.
Nah, itu kasih karunia saudara. Bagaimana kita bisa, oh Paulus hebat ya, Onesiphorus hebat ya. Kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang memampukan mereka bisa hidup seperti itu. Bukan karena mereka hebat, Paulus orang, juga karena Allah yang pakai Paulus. Bukan karena Paulus hebat, Paulus meresponi kasih karunia Allah. Apa yang Allah lakukan di kayu salib, ia responi. Itu yang Paulus lakukan. Onesiphorus tercatat tidak banyak namanya, tapi berulang-ulang kali menyegarkan pelayanan hamba Tuhan ini. Kasih karunia Allah yang menyanggupkan itu. Nah, ketika Paulus di dalam merasa ditinggalkan itu, yang buat sedih Paulus itu bukan aku sendirian ya, aku bergumul sendiri ya, aku gak ada teman ya, bukan itu saudara. Nanti kita akan belajar. Baru gini, ayat kedua, apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini bicara tentang pemuritan. Ayat ketiga, 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kasih karunia Allah itu menyanggupkan kita untuk hidup sebagai seorang prajurit dari Kristus Yesus. Yang pertama dibilang begini, seorang prajurit itu ikut menderita. Ikut menderita. Ini saudara, tentu dalam skala pandangan luasnya, menderita itu gara-gara firman Allah. Gara-gara pemberitaan Injil kita mengalami aniaya. Tapi bukankah umumnya tidak semua orang mengalami penderitaan gara-gara Injil? Tidak kita alami setiap hari. Tapi ada penderitaan yang sebenarnya baik buat kita. Itu penderitaan apa saudara? Seorang prajurit itu menderita karena dia harus berdisiplin. Waktu makan diatur, waktu tidur diatur, waktu latihan diatur. Dia kehilangan hak. Seorang prajurit yang baik, dia kehilangan hak. Saudara, karena kejatuhan dosa, tubuh kita ini tidak suka yang namanya disiplin rohani. Tubuh kita ini, daging kita ini gak suka yang namanya berdoa setiap hari. Daging kita ini gak suka nyembah Tuhan setiap hari. Kita pengen yang enak. Tubuh kita ini gak suka baca firman, menggali firman setiap hari. Gak suka. Gak mau, kita pengennya dengar khotbah yang mudah didengar, yang lucu, yang memberkati, yang asik. Tubuh kita pengen yang itu. Nah kalau kita biarkan seperti itu, kita tidak punya disiplin, kesiapan, kewaspadaan seperti seorang prajurit yang mengerti bahwa roh Tuhan sedang bekerja kemana, Tuhan sedang memerintahkan apa. Prajurit itu dengar pada perintah. Dia tidak hidup sesuai dengan dia mau. Ada pimpinan, ada aturan, ada perintah. Seorang prajurit yang baik, ia berdisiplin. Apalagi kalau dilatih ya saudara. Seorang prajurit yang sedang dalam latihan, dia kehilangan hak untuk melawan. Dia kehilangan hak untuk tersinggung. Dia kehilangan hak untuk dihormati. Dia kehilangan hak untuk dipuji. Habis itu semua. Mengikut Tuhan juga seperti itu. Kadang demi mengasihi sesamamu manusia, kita kehilangan hak untuk dihargai, dihormati, dipuji, diakui. Kita kehilangan hak meskipun sudah bekerja keras. Meskipun kita ngerasa sudah lakukan yang terbaik. Itu seorang prajurit saudara. Seorang prajurit tidak mementingkan diri. Maksudnya begini, kan dibilang gini. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Soal penghidupan ada, tapi gak bikin pusing. Itu maksudnya. Ikut Tuhan, ada masalah, ada, tapi gak jadi pusing. Melayani Tuhan, dapat pergumulan, iya. Tetap dapat masalah, iya. Tapi gak bikin pusing. Seorang prajurit yang baik gak pusing gara-gara kehidupannya. Nah gini,
Kalau kita ikut Tuhan, tetap ada masalah keuangan, tapi nggak bikin kita stres, nggak bikin kita sakit. Gara-gara nggak ada uang, sakit. Pokoknya tiap kali nggak ada uang, sakit aja. Pusing, marah-marah, nggak jelas, ngamuk-ngamuk. Nah itu pusing tuh. Kuliah, banyak tugas dan segala macam. Sibuk iya, tapi nggak pusing. Tidak tertekan batinnya, tidak tertekan jiwanya. Karena apa? Dia kuat di dalam kasih karunia. Tuhan yang akan menyanggupkan saya. Tuhan akan menolong saya. Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Tidak mungkin dia mati di kayu salib, terus dia ditinggalkan. Saya ditinggalkan gara-gara masalah keuangan. Terus saya ditinggalkan gara-gara masalah kuliah yang gak beres-beres. Tidak mungkin. Apakah yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah? Peperangan kah? Kuasa-kuasa gelap kah? Tidak ada. Kan gitu yang ditulis dalam kitab Roma. Amin. Seorang prajurit yang baik. Dia punya, nah ini yang membuat saya merasa, saya nangkep bahwa ini yang membuat Paulus sedih. Seorang prajurit yang baik itu punya jiwa korps tubuh, kesatuan tubuh. Jadi begini, ketika satu prajurit berbuat salah, itu satu peleton dihukum, satu grup dihukum, satu kompi dihukum. Nah, Paulus ketika dia mengalami penjara, dianiaya, ditinggalkan sendiri, orang-orang ninggalin dia. Bukan kesendirian itu yang Paulus sesali, tetapi begini, mengapa ada orang-orang, jemaat yang telah minum perjamuan, menjadi satu tubuh, tapi tidak merasakan apa yang saudara lain rasakan. Apa yang tubuh lain rasakan. Satu tubuh sakit, seluruh tubuh menderita. Mengapa kehilangan hati ini? Itu maksud Paulus. Sudah lupakah bahwa kita dipersatukan dalam darah Yesus? Itu yang membuat hati Paulus. Aduh, kok mereka ninggalin saya? Kok mereka gak punya hati itu? Begitu. Seorang prajurit, dia taat segera. Dia gak bilang ketika komandannya bilang, pergi ke hutan. Bos, lebih enak ke ayam geprek, bos. Tidak ada. Ketaatan segera. Latihan ini, sorry, minggu depan aja, saya lagi sibuk sekarang. Nanti setelah saya beres kuliah. Nanti setelah saya pekerjaan saya tetap. Nanti setelah anak saya gede lah usia S3. Baru saya akan melayani Tuhan. Seorang prajurit tidak menunda perintah. Dengan cepat berikutnya. Atlet, orang olahragawan. Mendapat mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah ini juga saudara. Kasih karunia Allah membentuk kita. Menguatkan kita, memampukan kita untuk bertanding sebagai seorang olahragawan. Maksudnya apa? Begini. Olahragawan itu kan begini. Ikut Tuhan, ada peraturan-peraturan olahraga. Ikut Tuhan tidak bisa semau kita. Tidak bisa sekehendak hati kita. Nah, dua hal yang kita ingat kalau ada atlet. Atlet itu dalam pertandingan selalu punya batasan waktu. Dalam pertandingan selalu ada batasan waktu. Artinya begini. Kalau pertandingan lari, itu kan kita nggak nungguin satu atlet ini lari sampai finish, ternyata dia jalan-jalan, makan bakso, jalan-jalan ke mall, kemudian apa segala macam baru finish. Enggak, pertandingan berakhir. Nah ikut Tuhan kayak gitu saudara. Kita dikasih jatah waktu nih. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Masa hidup kita itu makin menyelesaikan pekerjaan Tuhan atau kita lagi muter-muter santai-santai. Yang kedua, itu ada garis finish, ada garis akhirnya. Kalau seorang atlet lari, ada garis finishnya. Kalau atlet renang, ada garis finishnya. Kalau atlet catur, olahragawan catur, ada garis selesainya. Kematian rajanya. Nah, kita ini lagi kemana? Kita ini sedang lari kemana? Hidup puluhan tahun ini. Mari saudara ingat bahwa ada kasih karunia Tuhan, tapi juga ada batas waktu. Dan kita perlu hidup di dalam itu. Bukan cuma muter-muter, bukan yang kita kejar tuh bukan hamora nasangapun hagabayawan, bukan.
Impian Tuhan, kerinduan Tuhan yang hanya bisa diselesaikan dengan kasih karunia dari Tuhan. Yang terakhir itu bilang gini, petani bekerja keras, yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani itu orang yang mempersiapkan tanah, buka lahan, persiapkan tanah, persiapkan bibit yang baik, taruh bibitnya, tabur, kasih air yang cukup, matahari yang cukup, jauhkan dari segala hama dan segala macam. Orang yang hidup di dalam Tuhan, pelihara firman, benih firman di dalam hatinya, dia akan menikmati buah dari firman yang pernah ia terima, yang ia jaga dalam hidupnya. Dengan sungguh-sungguh, ia akan berbuah dan menikmati apa yang namanya kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ia akan menikmati apa yang namanya janji-janji Tuhan. Bukan kata-kata motivasi, bukan kata-kata positif, tapi janji-janji Tuhan diterima karena ada orang-orang yang pelihara firman Tuhan di dalam hatinya yang subur dan bersedia melakukannya. Itu akan menikmati buahnya. Nah, kasih karunia Tuhan yang membuat itu bisa. Karena daging kita gak pengen saudara baca firman lama-lama. Pusing ngejelimet Kekuatan Tuhan dalam kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kita. Amin saudara. Jadi kita belajar Tuhan begitu baik sama saya. Masa saya baca firman Tuhan gak kasih pengertian? Masa saya baca firman, saya dengar firman khotbah, Tuhan tidak kasih kekuatan buat saya lakukan? Tidak mungkin. Tuhan berikan kekuatan oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, 3 hal ini mari saya ingatkan secara singkat. Menjadi seorang prajurit dengan segala ketaatannya, dengan segala disiplinnya. Seorang atlet yang punya batasan waktu, yang punya garis akhir menyelesaikan panggilan hidup Tuhan dari Tuhan. Seorang petani yang terus menjaga hatinya tetap subur dan mengalami buah-buah dari firman Allah yang ia terima. Kasih karunia Tuhan menyanggupkan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, kita akhiri firman Tuhan, pendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Sungguh kami gak sanggup Tuhan untuk hidup seperti yang Kau inginkan. Oleh karena itu kami kembali mau ingat kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Bahwa Tuhan memberikan Yesus Kristus supaya kami sanggup hidup menggenapi apa yang Allah mau. Di dalam nama Yesus Kristus. Ubah hati kami Tuhan. Mungkin masih ada berhala-berhala dalam hati kami, kelicikan-kelicikan hati kami yang menipu ini. Tuhan ubahkan, diperbaharui di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang menerima firman Allah hari ini mengalami kasih karunia Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Menang terhadap dosa, menang terhadap pergumulan, menang terhadap segala sesuatu yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat kami, pujian kami bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat. Luar biasa, saya percaya kita semua sudah diberkati, amin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dengan setia, dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati, mari kembali kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur buat berkat yang sudah kita terima dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Kasih karunia-Mu begitu limpah Tuhan. Biarlah kami mensyukuri hal ini. Kami tidak menjadi kecewa mengiring Engkau, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati sekali lagi hamba-hamba-Mu
yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini, pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi pergumulan hamba-hambamu, Tuhan menjadi jawaban buat mereka. Terima kasih, Tuhan juga memberkati segenap sidang jemaat Tuhan, yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan di Gereja Rehoboth Shalom, dengan doa-doa mereka, dengan dana-dana yang mereka salurkan Tuhan. Oh Tuhan, balaskan dengan berlipat kali ganda, seturut dengan kebenaran firman Allah, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam usaha pekerjaan, anak-anak juga diberkati dalam studinya, dalam pekerjaannya Tuhan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga senantiasa menjadi perlindungan bagi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Oh berkati dengan kesehatan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati, kalau sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami akan kembali beraktivitas. Pada hari ini kami percaya kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa Bapa. Biar kami boleh tetap setia mengiring Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat berkat yang sudah kami terima dalam ibadah pada minggu ini. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.